Oke, baik kita lanjutkan. Nah, tadi kalau kita sudah mempelajari yang nama struktur kalimat, berarti kita coba pahami dulu jenis kalimat berdasarkan fungsi. Oke, jenis kalimat berdasarkan fungsi. Ternyata kalimat itu tidak hanya bisa dikatakan satu, tapi ada beberapa jenis-jenis daripada kalimat itu sendiri, gitu ya. Ada yang dinamakan sebagai kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, kalimat imperatif, kalimat ekslamatif. Kalau di dalam bahasa asing, kalau contohnya bahasa Inggris, ada juga pola-pola kalimat itu sendiri, ya kan? Ada yang mana yang termasuk ke dalam subjek, adjektif, verb, gitu ya. Nah, itu juga sama seperti di dalam bahasa Indonesia, ada unsur SPOK. Dalam bahasa Inggris juga sama, ya kan? Lalu, apa yang dimaksud dengan jenis-jenis kalimat itu sendiri gitu? Mari kita pahami arti dari kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pernyataan. Ada kata di sini deklaratif. Berarti yang perlu kalian pahami adalah ada informasi, ada pernyataan di dalam kalimat deklaratif. Contohnya, saya sedang belajar bahasa Indonesia. Berarti dia menyatakan, memberikan pernyataan terkait kegiatannya hari ini. Gitu ya. Lalu kalimat interrogatif, nah, namanya juga interrogatif, berarti di dalamnya ada unsur pertanyaan, ya. Berarti ada kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Contoh, apakah kamu sudah makan? Nah, ada di sini tanda tanya. Nah, itu dia, ya. Kalimat imperatif itu merupakan kalimat yang berisi perintah, ajakan, atau larangan. Ada tiga di sini. Ada tiga suku kata, perintah, ajakan, larangan. Contoh, tutup pintu itu. Ini termasuk ke dalam larangan atau perintah. Perintah Bu. Iya, termasuk ke dalam perintah. Ya, itu merupakan kalimat imperatif. Kalimat eksklamatif digunakan untuk menyatakan perasaan atau emosi. Eksklamatif. Ada perasaan, ada emosi. Contoh, alangkah indahnya malam ini. Ini termasuk perasaan atau emosi. Perasaan Bu. Iya, betul. Perasaan. Gitu ya. Nah, jadi itu dia. Makanya Ibu katakan, sebenarnya bahasa Indonesia itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja kita tidak tahu, oh yang mana nih, kalau kalimat yang saya gunakan ini termasuk ke kalimat yang mana, begitu ya kan? Sangat dekat sebenarnya ke kita. Makanya itu perlu kita pelajari secara akademik seperti apa gitu supaya kita bisa paham dan semakin ngerti pola-pola dalam struktur kalimat bahasa Indonesia. Ya, mari kita lanjutkan. Jenis kalimat berdasarkan bentuk. Bagaimana itu jenis kalimat dalam bentuk? Sudah dinamakan kalimat tunggal. Ada kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu bisa dikatakan hanya satu pola struktur kalimatnya. Tapi kalau majemuk ini bisa lebih dari satu. Bagaimana bentuknya gitu ya? Selain berdasarkan fungsi, ternyata kalimat ini ada berdasarkan bentuk. Diklasifikasikan berdasarkan kalimat tunggal dan kalimat majemuk, di mana kalimat tunggal ini merupakan kalimat yang hanya memiliki satu pola struktur, satu clause, satu makna, satu pengertian, atau satu verb, atau satu kata kerja. Itu dikatakan, ya. Misal, ayah membaca koran, hanya satu aktivitas yang ada di dalamnya. Hanya ayah, ngapain dia membaca koran dalam satu waktu tersebut, gitu ya. Kalau dia kalimat majemuk, terdiri dari dua klausa atau lebih yang dapat dihubungkan dengan konjungsi. Konjungsi ini apa? Konjungsi adalah kata penghubung, ya. Dia disatukan maknanya dengan menggunakan kata penghubung. Bisa saja subjek atau dua subjek melakukan dua kegiatan sekaligus dalam satu waktu yang sama dengan menggunakan kata penghubung. Nah, itu merupakan kalimat majemuk. Contohnya apa? Contoh, ibu mau masak dan adik mau cuci piring. Nah, kata penghubungnya yang mana? Ada kata dan.
Berarti ada dua subjek dalam satu waktu, namun menggunakan dua aktivitas yang berbeda. Itulah yang dikatakan sebagai kalimat majemuk. Ya, kalimat tunggal hanya terdiri dari pola kalimat subjek dan predikat. Tapi kalau di kalimat majemuk hanya terdiri dari dua klausa yang bisa saja dua subjeknya, dua predikatnya, atau bisa juga dua keterangannya. Itu ya. Nah, ini dia yang dikatakan tadi pola kalimat dalam kalimat verbal. Ini kalimat tunggalnya atau kalimat yang bisa berdiri sendiri tadi. Di contoh kata makan bisa kita jadikan sebagai kalimat aktif, bisa kita ubah menjadi pola kalimat pasif. Nah, kalimat aktif bisa terdiri semi-transitif, eka-transitif, dwi-transitif. Kalau dia pasif, bisa dalam katakan prefiks, dan pasif bisa dengan prefiks, bisa tanpa prefiks. Tuh, ya. Nah, itu dia pembahasan pola kalimat di dalam bahasa Indonesia yang bisa kita pahami. Nah, Ibu mau kalian coba buat ya satu, satu contoh atau dua masing-masing contoh dari kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, kalimat imperatif, dan kalimat eksklamatif, dan sebutkan yang mana termasuk, dan sebutkan juga pola kalimatnya atau unsur SPOK-nya. Gitu ya, itu tugasnya ya. Hari ini, minggu depan bisa nggak usah minggu depan, hari ini saja. Itu saja tugasnya ya. Sebentar, Ibu buka di stop, stop start. Oke, baik. Itu dia untuk bentuk kalimat bahasa Indonesia. Tugasnya adalah buatlah masing-masing dua kalimat dari jenis-jenis kalimat berikut. Serta sebutkan pola dalam masing-masing kalimat tersebut. Itu ya, kumpul hari ini dua saja. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Izin Bu, baik. kirim tugasnya melalui grup ya Bu, kayak Iya, tugas minggu lalu. ya, betul. Seperti minggu lalu. Kirim ya. Hanya dua Bu, saja. terima kasih. Oke, baik. Tolong dihidupkan semuanya kameranya. Kita